Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sering nggak Anda mengalami sakit kepala yang berat, demam, kejang, bahkan kadang-kadang mengalami hilang kesadaran? Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami yang namanya abses otak. Nah, apa sih abses otak? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali abses otak. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan otak supaya tidak terjadi abses otak, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa olahraga yang kabarnya ini baik untuk kesehatan otak. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, olahraganya adalah jogging. Nah, ini kabarnya pemirsa, berlari atau jogging ini bisa membantu proses pembentukan sel-sel baru di hippocampus. Nah, bagian otak ini bertanggung jawab dalam mengingat semua memori-memori yang ada di kepala kita, salah satunya di otak. Jadi kalau Anda ingin memiliki otak yang lebih jernih gitu ya, lebih sehat, Anda bisa melakukan olahraga jogging gitu ya. Ini simple banget, bisa dilakukan kalau sekarang mungkin pandemi. Nggak usah jauh-jauh, di sekitaran rumah atau di sekitaran komplek aja itu udah cukup gitu ya. Oke, kita lanjut ke olahraga yang kedua. Aerobik, nah ini biasanya disukai oleh para ibu gitu ya. Kalau kita berbicara aerobik ternyata tidak hanya gerak-gerak aja gitu. Misalnya ternyata aerobik ini bisa meningkatkan memori spasial kita gitu. Jadi kalau Anda ingin memiliki kesehatan otak yang jauh lebih baik, memorinya juga lebih baik, lebih tajam, Anda bisa melakukan yang namanya senam aerobik. Ini hobi banget nih kalau ibu-ibu ya. Nah, tapi tidak hanya untuk ibu-ibu aja, bapak-bapak, laki-laki juga bisa ya. Oke, kita lanjut ke olahraga yang ketiga. Bersepeda. Nah, kalau kita ngomongin tentang olahraga bersepeda, ini memang banyak lagi tren banget, lagi viral banget, lagi happening banget gitu ya kalau kita ngomongin bersepeda, apalagi di masa pandemi ini yang dimana bersepeda ini tidak hanya olahraga rekreasi aja nih gitu, untuk fun aja, tapi ternyata bersepeda ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan otak kita. Funnya dapat, sehatnya dapat gitu ya. Jadi kalau kita ingin memiliki otak yang sehat gitu ya, salah satunya Anda bisa berolahraga bersepeda. Oke, kita lanjut ke olahraga selanjutnya. Nah, yoga. Dengan yoga sekitar 20 menit sehari gitu ya, itu Anda bisa meningkatkan kesehatan otak Anda gitu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah bagaimana kita bisa mengolah sistem pernapasan kita dan lain sebagainya, ini bisa membuat otak kita jauh lebih jernih dan juga lebih sehat. Oke, kita lanjut ke olahraga yang terakhir, senam otak. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsi kognitif otak, ini memang sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesehatan otak kita, salah satunya dengan senam otak. Ada brain gym segala macam yang bisa membuat kita jauh lebih sehat otaknya ya. Oke, itu dia tadi 5 olahraga yang kabarnya baik untuk kesehatan otak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan otak. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan dokter spesialis kedokteran olahraga favorit kita ini ya. Ada Dr. Michael Triangto SPKO. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar? Pagi Mas Raden, selamat pagi para pemirsa sekalian. Oke. Salam, kita harus sehat terus ya. Amin. Dan berusaha untuk survive melewati pandemi. Amin, semoga pandemi juga segera usai dan kita sehat-sehat terus gitu ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan otak. Seperti kita tahu otak ini kan jadi sumber gitu ya untuk perintah segala macam yang ada di dalam tubuh kita. Menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Nah, ini salah satunya dengan berolahraga. Nah, ini kita akan bahas beberapa olahraga yang kabarnya baik untuk kesehatan otak. Yang pertama adalah jogging. Gimana nih dok? Nah, saya boleh sedikit menjelaskan karena masalah otak ini kan complicated gitu yes, ya. Okay. Saya sedikit menjelaskan secara sederhana. Pada prinsipnya olahraga yang menyehatkan otak itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kontinuitas dari aliran darah ke otak, ya, karena itu gerakan-gerakannya itu harus teratur, terkoordinir. Nah, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita tahu bahwa otak itu mempunyai 2 buah lobus.
kanan dan kiri, dan saling bersilangan satu dengan yang lain. Mm-mm. Dengan demikian, prinsip yang kedua adalah gerakan-gerakan tadi harus menyilang garis tengah tubuh kita. Itu prinsipnya. Nah, sekarang saya mulai menjawab. Olahraga jogging gitu ya, jogging. Jogging itu dilakukan secara teratur, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dan kita pada saat jogging juga kita begini. Ya. Saya mundur dikit ya. Nah, kita begini. Nah, berarti kita menyilang. Nah, hal ini prinsip yang tadi saya katakan tadi. Dengan demikian, memang benar olahraga jogging itu mampu untuk meningkatkan aliran darah sebagaimana olahraga aerobik pada umumnya, gitu ya, yang bersifat aerobik maksud saya, gitu ya. Dan hal itu dengan syarat tidak boleh dipaksakan. Dengan demikian, kalau sudah jogging, itu sudah cukup baik untuk kesehatan otak kita. Namun bila mana ditingkatkan terus, misalnya menjadi running, menjadi ultramaraton. Kita tahu pada saat terjadi ultramaraton, banyak orang-orang yang sudah tidak bisa lagi berpikir karena mengalami dehidrasi tadi. Ya, nah hal ini harus menjadi perhatian. Kira-kira begitu. Jadi intinya adalah olahraga jogging memenuhi kriteria untuk meningkatkan kesehatan. Gitu, Mas. Oke, jogging, olahraga yang simpel tapi bisa meningkatkan kesehatan otak. Kita lanjut ke olahraga yang selanjutnya ya dok ya, olahraga aerobik. Nah biasanya kan kalau kita warga kompleks, ini biasanya aerobik ini sama ibu-ibu, maka nggak aneh ya kalau ibu-ibu wanita itu detail banget kalau masalah ingatannya. Kamu kemarin kan papa gini, papa gitu, wah semuanya ingat karena kesehatan otaknya terjaga dengan baik gara-gara aerobik. Nah gimana ya dok, aerobik dengan kesehatan otak dok? Ya. Aerobik pun tadi termasuk di dalam jenis olahraga aerobik sejauh tidak dipaksakan. Dan ya dari tayangan ini terlihat ada gerakan-gerakan. Jadi seperti yang tadi ke sana, ya. Nah ini kan menyilang. Jadi ini pun memang dapat meningkatkan kesehatan otak sejauh tidak dipaksakan. Hal yang kedua adalah kita menirukan gerakan dari orang lain. Ya. Dan gerakan tadi akan membuat kita terbiasa dengan melakukan dalam melakukan kegiatan kita, yang mana kita akan menjadi lebih terampil pada saat kita berjalan, bergerak, dan tentunya akan membuat kita lebih sehat dan tidak mudah jatuh. Kira-kira begitu, Mas. Oke, berarti aerobik juga menjadi salah satu olahraga yang baik untuk kesehatan otak ya. Ini juga simpel juga, tinggal butuh musik atau lagu terus gerak-gerak gitu dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Ini juga lumayan happening banget nih dok. Sering banget juga kita bahas selama pandemi ini dok. Satu olahraga yang ada rekreasinya juga, ada sehatnya juga gitu ya dok ya. Ini bersepeda, gimana nih dok? Ini happening banget nih selama pandemi dok. Ya, bersepeda juga termasuk dalam jenis olahraga aerobiknya. Dan yang harus diperhatikan jangan sampai dehidrasi. Sama seperti yang saya katakan pada saat ultramaraton tadi gitu ya. Ultramaraton kan benar-benar bukan hanya maraton, ultramaraton. Nah, bila mana kita itu sampai dehidrasi, kita akan mengalami dehidrasi juga pada otak. Ya, sehingga kesulitan berpikir, kesulitan untuk fokus. Ya. Ada satu yang agak kurang ya dari bersepeda, di mana gerakannya tidak ada yang menyilang. Jadi menurut saya tidak ada orang yang pegang stang sepeda begini, gitu ya, pegang stang begini, gitu ya. Dengan demikian harus ditambahkan dengan brain gym yang tadi saya dengar dari Mas Raden akan dibahas di pembicaraan selanjutnya ini. Nah. Kira-kira gitu. Oke ya, sepeda juga penting, nanti akan dipadu-padankan dengan brain gym yang akan kita bahas menjadi olahraga kelima kita hari ini ya dok ya. Tapi sebelum bahas brain gym, kita bahas dulu yoga dok. Gimana ini dengan yoga? Nah, kalau yoga ini sepertinya kebalikan daripada bersepeda. Yoga itu mengandung gerakan-gerakan yang terkadang sulit untuk orang awam melakukan. Ya, seperti ini gitu ya. Dan ada juga gerakan-gerakan yang menyilang.
di mana anggota tubuh itu harus disilang, gerakannya headstand dan sebagainya, ya. Itu dengan demikian melewati garis tengah tubuh itu tercapai dengan gerakan-gerakan yoga. Namun jenis aerobiknya harus ditambahkan. Jadi silakan menambahkan jogging atau berjalan, jalan cepat yang paling mudah. Ya. Jalan cepat dipadu dengan yoga akan menjadi sesuatu yang lengkap. Kira-kira gitu. Oke, Dok, ini kalau kita berbicara tentang yoga kan kalau hubungannya dengan kesehatan otak, Dok, kan biasanya yoga ini kan identik dengan ya satu dengan sistem pernapasan seperti meditasi, yang kedua juga tidak kalah penting dari yoga adalah bagaimana kita fokus gitu ya, Dok ya, fokus konsentrasi dengan gerakan-gerakan di yoga. Apakah dengan kegiatan fokus atau konsentrasi pada gerakan yoga ini juga ada pengaruh ke otak gitu, Dok? Ya, tentu saja. Dan pada saat fokus mengatur pernapasan, tentunya juga mengatur denyut jantung. Agar tidak terlalu cepat, dan kita tahu bila mana kita itu melakukan gerakan, di sana akan ada prioritas aliran darah. Ya, aliran darah. Misalnya saja ke arah perut itu akan diminimalkan. Lebih banyak ke arah otot-otot. Nah, otak pun juga akan mengalami penurunan. Kecuali kalau tadi saya katakan gerakannya ringan, gerakannya itu dilakukan berulang-ulang, dan waktu melakukan cukup panjang sehingga masuk dalam kategori olahraga yang bersifat aerobik. Dan itu secara umum akan meningkatkan kesehatan kita. Namun harus ditambahkan lagi dengan gerakan-gerakan yang menyilang dari garis tengah tubuh kita. Kira-kira begitu. Oke ya, itu yoga. Terakhir kita akan bahas tentang brain gym, senam otak yang tadi katanya juga ada hubungan dengan sepeda, harus dipadu-padankan dengan senam otak. Nah, kalau senam otak ini sendiri gimana nih, Dok? Kalau kita berbicara senam otak kan biasanya orang kayak menyelesaikan puzzling atau riddle gitu atau apalah gitu yang akhirnya membuat otak kita ini menjadi lebih bekerja gitu, Dok. Nah, gimana ini dampak ke otaknya setelah kita melakukan senam otak ini, Dok? Ya. Menggunakan puzzle, ya, jigsaw puzzle, ataupun menggunakan teka-teki silang, itu adalah catur, misalnya, itu adalah salah satu yang benar-benar melatih kognitif kita, melatih kemampuan kita berpikir. Namun bila mana kita padukan antara gerak dari anggota tubuh, gerak otot dengan kemampuan otak, nah gambar senam otak yang ditayangkan ini adalah salah satu yang dengan mudah dapat dilakukan oleh semua orang, bahkan oleh anak-anak. Jadi, nah, seperti misalnya membentuk angka 8, ya, sudah menyilang terus ini. Dengan demikian otak kita bekerja dari kiri, pindah ke kanan, dan sebagainya. Dan terkadang anak-anak itu dapat diajarkan seperti belalai gajah. Nah, belalai gajah ini mereka akan bermain dengan senang tanpa sadar bahwa ini kita melatih. Dan ada beberapa permainan zaman saya kecil dulu, misalnya saja diminta untuk mengatupkan kedua tangan, jari-jari dijadikan satu, dibalik, ya, seperti begini. Ini juga akan berubah, atau seperti ini. Nah, setelah itu kita akan diminta naikkan telunjuk tanpa orang yang meminta itu menyentuh, ya, telunjuk. Nah, ini. Kemudian kita jari manis ini, ya, dan ini dan tanpa sadar akan melakukan itu. Dan yang lain lagi, misalnya seperti ini. Ini tidak mudah, ya, tambah cepat, tambah sulit. Karena apa? Karena membutuhkan otak dipikir dulu. Kalau lambat-lambat bisa dipikir dulu gitu ya. Tapi kalau makin lama makin cepat, itu akan menjadi tingkat kesulitan yang lebih banyak. Dengan demikian, untuk melatih otak kita atau brain gym, itu kita tidak hanya membutuhkan kemampuan berpikir kita, tapi juga kita harus melatih, menggabungkan antara otot kita
gerakan anggota tubuh dengan kemampuan di otak. Kira-kira begitu, Mas. Oh, oke, sangat luar biasa sampai Dokter Michael harus mencontohkan brain gym yang harus kita lakukan terlihat gampang tapi itu sebenarnya sangat susah ya dok ya, karena aku juga kadang-kadang susah itu melakukan itu. Baik, terima kasih Dokter Michael Triangto SPKO sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semuanya sehat-sehat terus dan otak kita terjaga kesehatannya dengan baik. Terima kasih Dokter Michael, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali abses otak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Winorman Gunawan SPBS, spesialis bedah saraf dari Bethsaida Hospital Gading Serpong. Selamat pagi Dr. Winorman, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat-sehat terus ya dok? Ya, sehat. Semuanya juga ya, sehat-sehat. Amin. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang kenali abses otak. Boleh dijelaskan nggak sih dok, abses otak itu apa, dengan kondisi yang seperti apa gitu dok? Abses otak ya. Jadi mudahnya begini, semua orang mungkin lebih kenal dengan namanya cantengan ya. Jadi kalau ada luka di kaki, terus keluar nah itu seperti itu abses otak. Tapi cantengan tapi adanya di dalam otak. Nah itulah abses otak. Oke, berarti cantengan versi otak gitu ya dok ya? Iya betul, mudahnya seperti itu. Jadi dia ada infeksinya kemudian membentuk kapsul, makin lama membentuk nanah. Nah, nanah itu terkumpul di dalam otak. Itu kita sebutnya abses otak. Abses itu bisa terjadi dimanapun di badan kita, di tubuh kita. Tapi yang kita bicarakan hari ini, yang terjadi di dalam otak. Oke. Ternyata abses bisa terjadi di banyak organ tubuh kita, tapi salah satunya adalah di otak seperti tema kita hari ini gitu ya dok ya. Nah, penyebabnya sendiri apa dok sampai kemudian terjadi nanah dan lain sebagainya itu dok? Jadi kalau kita ngomong tentang infeksi, hanya ada dua faktor yang berperan di sana. Satu, imunitas tubuh. Dua adalah paparan kuman. Jadi kalau kumannya lebih banyak, imunitasnya kalah, terjadi infeksi. Sebaliknya, kalau imunitasnya yang sudah lemah, walaupun sedikit paparan, dia tetap infeksi juga. Nah, jadi cuma dua itu. Nah, kenapa bisa terbentuk abses di otak? Biasanya berasal dari sekitar dari otak itu sendiri. Yang paling jauh biasanya dari jantung atau paru-paru. Jadi dia datang ke otak melalui pembuluh darah. Sisanya yang dekat-dekat, misalnya infeksi gigi masuk ke otak, infeksi telinga masuk ke otak, infeksi hidung, THT ya kebanyakan itu yang masuk ke otak. Yang lebih sering juga adalah tindakan-tindakan yang membuka tempurung kepala, misalnya operasi otak, atau misalnya jatuh akibat cedera ya, kecelakaan, terus kepalanya terbentur sehingga terjadi remuk, terbuka luka. Nah itu bisa masuk ke dalam otak infeksinya. Nah kalau imunitasnya turun, kemudian akan terbentuk abses, pus, nanahnya akan terbentuk di dalam otak seperti itu. Oke. Kalau tadi dokter menyebut udah jatuh gitu ya, benturan di kepala. Kalau sering kita sebagai orang awam kan sering dengar ya, kalau ngomongin tentang otak yang sering terjadi adalah katanya gagar otak gitu dok. Nah itu bisa menyebabkan abses otak juga atau beda ini dok case-nya? Kalau gagar otak tanpa luka yang terbuka biasanya tidak menyebabkan infeksi otak langsung ya secara dekat. Tapi kalau geger otak itu walaupun tidak ada luka, kemudian dia geger otak berat sehingga ada perawatan lama di rumah sakit, pasien itu, orang itu tersebut biasanya akan berbaring lama di rumah sakit ya. Nah, imobilisasi lama itu meningkatkan resiko. Jadi resikonya bisa saja terkena terbentuk nanah. Oke. Tapi geger otak tidak.
Ya kalau ringan ya enggak. Kalau tidak ada luka terbuka tidak menyebabkan abses otak. Oke, proses dari pertama kali katakanlah seperti infeksi dok, itu dari pertama kali terinfeksi sampai kemudian timbul nanah sehingga bisa masuk kategori sudah bisa didiagnosis mengalami abses otak, ini prosesnya bisa berapa lama ini dok? Oh ya, jadi paling lama itu lebih dari 14 hari. Di bawah 14 hari itu kita periksa paling untuk mendiagnosis pasti kan kita harus pemeriksaan tambahan ya. Kecuali dari gejala klinik kayak kejang, penurunan kesadaran itu kita perlu pemeriksaan tambahan. Nah, untuk melihat jelas nanah di dalam pemeriksaan tambahan itu butuh sekitar 14 hari. Di bawah 14 hari yang kita ketemukan cuman pembengkakan otak aja. Nah gitu, jadi dengan stagingnya, jadi ada 4 hari pertama, 10 hari, 10 hari pertama, kemudian 14 hari. Nah itu gambarannya masih tidak terlalu jelas. Bukan berarti tidak boleh diterapi, sebaiknya malah lebih dini kita bisa lebih terapi lebih cepat. Oke, lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu ya dok ya untuk menjalani terapi seperti itu. Nah kalau berbicara jenisnya sendiri dok, ada nggak jenis-jenis abses otak atau tingkat-tingkatannya seperti itu? Nah itu yang tadi saya bilang, jadi tingkatannya ada 4, jadi secara garis besar ada 2. Cerebritis itu artinya inflamasi bengkak aja, otaknya mengalami pembengkakan, itu dibagi 2 lagi, ada awal dan lanjut, kemudian terbentuk kapsul. Kapsul itu yang kita kenal kayak cantangan itu, jadi dia harus kita pecahkan gitu ya. Nah itu juga dibagi 2, ada dini dan lanjut gitu. Nah pembagiannya itu berdasarkan hari saja, cuman berdasarkan hari, jadi 3 hari pertama, kemudian 10 hari, kemudian hari ke-14 ya gitu. Cuma pembagian berdasarkan itu menentukan terapinya. Jadi kalau dalam kondisi inflamasi yang pertama kita bisa pakai obat-obatan, kita coba dengan obat-obatan saja, tidak perlu tindakan-tindakan kedokteran seperti pembedahan. Oke. Dok, tadi kan dokter juga sempat menyebut salah satu 2 faktor kenapa bisa terjadi abses otak kan infeksi dan juga masalah imunitas. Nah, kalau tadi infeksi memang satu hal yang tidak bisa kita hindari gitu, karena kita nggak ngerti ini faktor risikonya dari mana saja gitu. Nah, kalau masalah imun dok, ini kan berarti imun yang rendah bisa berpotensi orang mengalami abses otak. Nah, kalau kita berbicara tentang imun yang rendah, kalau case by case orang yang memang pas lagi drop sakit itu juga tidak bisa kita deteksi gitu ya dok ya. Tapi kalau mengacu pada mereka-mereka yang golongan imunitasnya masih agak rendah, katakanlah seperti anak-anak atau lansia kan imunitasnya agak menurun nih dok. Apakah 2 golongan ini, anak-anak dan lansia ini adalah range usia yang paling berisiko mengalami abses otak atau sebenarnya tidak juga, semua orang berisiko rentan mengalami abses otak gitu dok? Ya, secara umum benar tadi. Jadi semua orang bisa saja kena abses otak. Tapi prevalensi untuk di Indonesia sebenarnya kita masih belum ada data pasti ya. Mungkin nanti kalau data dari BPJS terkumpul kita bisa dapat tuh datanya berapa sebenarnya banyaknya pasien-pasien dengan abses otak di Indonesia. Data yang ada kebanyakan dari luar negeri, misalnya di Amerika yang paling datanya sudah bagus ya. Jadi kejadian abses otak ini kalau anak-anak terjadi pada usia 5 tahun sampai 9 tahun. Sedangkan untuk dewasa cenderungnya di angka sekitar 30-an. Ya, malahan yang tua jarang. Biasanya orang tua kena karena tindakan operasi, setelah tindakan operasi atau jatuh trauma kayak gitu. Jadi lebih jarang. Memang imunitasnya turun, tapi kejadian abses otak malahan jarang untuk usia lansia gitu. Oke. Nah, tadi bicara tentang imunitas dan infeksi ya. Jadi cuma 2 itu aja sebenarnya kalau kita mau cegah. Satu, ya kita cegah infeksi, caranya ya cuci tangan, ya kalau ada luka dirawat lukanya yang baik. Dengan begitu kita akan menurunkan resiko. Kalau ada sakit gigi segera diperiksa, sakit telinga segera diperiksa untuk diobati. Jangan sampai dia akan memberat sehingga masuk ke dalam otak, kayak gitu. Oke, berarti menjaga kesehatan salah satunya di mulut dan gigi juga menjadi penting ya, karena ini bisa efeknya kalau terjadi infeksi malah pengaruhnya ke otak gitu ya dok ya. Nah kalau tadi dari range usia gitu, nah kalau untuk semisal wanita hamil dok yang terdiagnosis mengalami abses otak, apakah ini berbahaya untuk dia si ibu hamilnya dan juga janinnya ya dok? Abses otak itu di bidang bedah saraf itu termasuk tindakan emergensi.
harus segera diatasi. Tapi untungnya sampai sekarang itu belum pernah ketemu untuk ibu hamil karena mereka kayaknya diberkati dengan kesehatan yang lebih ya kalau lagi hamil. Apakah itu mempengaruhi kesehatan janinnya? Secara langsung tidak, tapi misalnya kalau dia harus menjalani tindakan operasi atau harus makan obat-obatan antibiotik, ya itu mungkin ada sedikit mempengaruhi ke kesehatan janin. Tapi absesnya sendiri apakah akan menurun ke anaknya? Enggak. Karena abses itu sifatnya lokal. Tadi dari awal kita bilang itu kayak cantengan itu tidak menular. Dia di kaki dia aja gitu. Di pasien dia tidak akan bisa menular di situ aja. Oke, berarti tidak akan berpengaruh ke si janin atau si anak karena hanya lokal untuk si ibunya. Makanya tadi tindakan emergensi diperlukan untuk mengatasi abses otak ini gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi bagaimana kemudian tindakan yang harus dilakukan ketika seseorang sudah didiagnosis mengalami abses otak gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali abses otak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Winorman Gunawan SPBS, spesialis bedah saraf dari Bethsaida Hospital Gading Serpong. Kita kembali lagi ke dokter. Dok, sebenarnya kalau kita berbicara tentang abses otak, ini sebenarnya yang harus dilakukan, memang kan tadi dokter ini menyebut ini emergency gitu ya dok ya. Berarti pada saat didiagnosis harus segera melakukan tindakan operasi atau sebenarnya ada tindakan lain yang mungkin juga bisa dilakukan sebelum operasi gitu, atau tidak harus operasi atau seperti apa dok? Oh iya, jadi tadi saya bilang kan kita udah bicara bahwa abses ini ada stage-nya, ada tahapannya. Nah, kalau tahapannya masih inflamasi lokal, dia bisa pakai obat saja. Memang makan obatnya akan lama, bisa sampai 2 minggu ya. Tapi tidak perlu tindakan operasi. Tindakan operasi itu diperlukan bila ukuran nanahnya sudah lebih dari 2,5 cm. Jadi kalau di bawah itu kita masih bisa coba dengan obat-obatan. Oke, berarti sebelum mencapai yang tadi standarnya 2,5 cm nanah yang terjadi di otak gitu ya, ini bisa dilakukan tindakan dengan minum obat-obatan gitu ya dok ya. Makanya harus dilakukan dulu ini. Berarti tindakan yang harus dilakukan maksudnya untuk mendiagnosis, pemeriksaan apa saja dok? Kalau untuk mengetahui apakah ini orang ini abses otaknya sudah di tingkat mana gitu dok? Nah ya, jadi karena ini sifatnya emergensi ya, jadi untuk perilaku pasien itu harusnya, saya ulang-ulang kalau ngomong di kedokteran itu harus praduga bersalah. Kita tidak boleh praduga tidak bersalah, jadi harus praduga bersalah. Kita harus menganggap sesuatu yang terjadi di luar kenormalan di tubuh kita itu adalah sesuatu yang paling berat. Nah, kecuali misalnya tumor otak atau pecah pembuluh darah, kita harus berpikir juga ada terjadi abses otak. Nah, karena kalau kita sudah punya sikap seperti itu, kita akan cenderung segera untuk memeriksakan diri. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan ada 2. Yang paling minimalnya itu CT scan. Kalau ronsen nggak bisa, jadi harus minimal CT scan. Nah, kemudian yang lebih canggih, tanpa radiasi itu MRI otak. Nah, jadi cuma 2 itu yang bisa kita lakukan. Di luar itu hasilnya tidak akan ketahuan jadinya. Oke, berarti dengan CT scan at least gitu ya, setidaknya dengan CT scan atau dengan MRI gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut membahas tentang abses otak, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @Rian Chandra. Dok, 5 tahun yang lalu saya operasi abses di kepala. Belakangan ini sering hilang keseimbangan dan kembung.
serta mual, pusing, serta mau jatuh. Apa ada kaitannya dengan operasi abses yang lalu ya dok ya? Nah ini 5 tahun yang lalu operasi abses, terus beberapa waktu belakangan ini ya hilang keseimbangan, kembung, mual, pusing, seperti mau jatuh. Ini ada kaitan nggak sih dok dengan operasi abses yang sudah dilakukan 5 tahun yang lalu ini dok? Ya, kalau 5 tahun sepertinya terlalu jauh untuk menjadi komplikasi dari abses otak, komplikasi dari tindakan operasi ya. Tapi apakah abses itu bisa saja berulang? Ya, bisa saja berulang ya, tergantung dengan gaya hidupnya. Kalau saran saya lebih baik diperiksa ulang tadi, karena kita praduga bersalah. Bisa saja dia berulang, absesnya terjadi lagi, bisa saja ketemu dengan penyakit yang lain. Ya, tapi kalau pertanyaan kembali tadi, apakah ada kaitan dengan operasi abses yang lalu? Saya rasa tidak ada. Kalaupun ada komplikasi, akan langsung dirasakan setelah operasi ya. Oh oke, berarti tidak ada kaitannya karena terlalu jauh range waktunya ya dok ya, intervalnya dari 5 tahun yang lalu yang sama yang sekarang seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rian Chandra tadi ya, dan semoga sehat terus. Dan pastinya harus tetap periksa dan konsultasi ke dokter gitu ya dok ya, untuk mengetahui apa penyebab dari hilang keseimbangan dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, kalau kita lanjut lagi dok, tadi kan dokter juga sempat menyebut terjadi komplikasi pasca operasi seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin komplikasi, apakah memang akan potensi terjadi komplikasi pasca operasi atau komplikasi yang mungkin saja terjadi ketika mungkin si abses otak ini tidak ditangani dengan baik gitu dok? Jadi otak kita itu tadi di awal acara dibilang bahwa dia pengatur semuanya ya. Di sana tuh banyak titik-titik center di mana ngurusin semuanya. Perilaku, bicara, ingatan, semuanya lah ya. Gerakan semua itu. Nah, abses itu bisa timbul di mana saja di otak, ya, di mana saja. Letaknya berbeda-beda. Kalau di paling sering memang daerah kiri atau kanan temporal namanya kita sebut ya, daerah temporal, oksipital di belakang itu paling sering. Frontal juga bisa ketemu juga. Nah, itu setiap titiknya menimbulkan gejala yang berbeda. Nah, satu itu begitu ya. Jadi komplikasinya bisa menetap, bisa tidak menetap. Jadi kalau misalnya tindakannya cukup cepat, kemungkinan besar tidak menetap. Tapi kalau sudah terlambat diatasi, bisa jadi dia menetap. Misalnya gangguan bahasa. Kalau nanahnya sudah menekan lebih dari 1 bulan misalnya ya, nah itu kemungkinan besar akan menetap. Jadi dia akan cacat. Nah itu kenapa jadi emergensi? Karena kita tujuannya untuk mencegah kecacatan, ya, membatasi cacatnya gitu ya. Kemudian komplikasi lain yang bisa terjadi misalnya kalau nanahnya terus bertambah kemudian pecah ya. Nah kalau dia pecah jadi dia akan masuk ke dalam sistem cairan otak. Nah kalau sudah masuk itu tingkat mortalitas, artinya peluang untuk meninggalnya itu sangat tinggi. Kalau catatan di Amerika itu sekitar 46%. Tinggi sekali ya. Jadi peluangnya besar sekali untuk meninggal. Ya, makanya kita harus segera. Oke, dok, kalau berbicara tentang tadi kan dokter juga sempat menyebut gitu ya, setelah sembuh pun masih ada potensi rekurensi atau terjadi kembali atau kambuh lagi gitu, terjadi lagi abses otak gitu. Nah, apakah kemudian rekurensi ini terjadi dengan faktor risiko yang sama dari yang sebelumnya, atau bisa saja terjadi dengan faktor risiko yang berbeda, atau bisa jadi lanjutan dari abses otak yang sebelumnya dok, atau gimana nih? Sebenarnya mudah tadi kan kalau kita kembali ke istilah cantengan di kaki tadi ya, begitu kita pecahin sekali, cantengannya akan langsung mereda ya, langsung tenang. Jadi tapi bisa lagi nggak bisa ya, bisa terjadi lagi kalau kapsulnya tertutup lagi. Kemudian infeksi tidak diatasi dengan artian misalnya dia harus makan obat, dia nggak makan obat, gitu. Atau misalnya imunitasnya rendah, anggap punya HIV gitu, itu kan rendah terus ya, sulit sekali dia untuk meningkatkan imunitas tuh. Nah itu akan terjadi lagi, ya bisa kembali lagi. Tapi bisa nggak dari tempat lain? Bisa sekali. Jadi kalau misalnya dia memang tidak mengubah, misalnya dia harusnya periksa giginya nggak mau dia apa-apakan gitu, takut dia ke dokter gigi, ya dia kan akan terus berulang lagi seperti itu. Tempatnya mungkin dia geser sekitar 1 cm, bergeser dari tempat yang lama gitu, timbul abses baru ya gitu.
Berarti apakah ini menjadi indikasi bagi mereka yang pernah mengalami abses otak lebih rentan ke depannya, Dok? Oh iya, tentu. Kalau pernah abses otak artinya imunitasnya kan sempat pernah hancur ya. Jadi ada kemungkinan dia akan hancur lagi. Jadi harus benar-benar dijaga ke depannya. Oke, oke. Nah, tadi juga dokter menyebut untuk seperti HIV dan lain-lain sebagainya, penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan imun gitu. Berarti mereka-mereka yang punya komorbid atau penyakit penyerta atau yang lainnya dengan hubungannya dengan imun yang rendah, yang buruk seperti itu, ini juga masuk kategori yang ya tadi seperti kita bahas di awal, ini masuk kategori yang sangat rentan sekali dengan harus tindakan preventif dan antisipatif yang sangat ekstra sekali gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Lebih dibandingkan orang lainnya. Oke, oke. Oke, setelah kemudian ketika kita tahu ini, oh tindakan emergensi harus dilakukan dengan operasi seperti itu. Nah, pasca operasi sendiri ada nggak sih, Dok, maksudnya tindakan atau treatment atau mungkin terapi gitu yang harus dilakukan setelah operasi dan berapa lama kira-kira treatment itu harus dilakukan? Oh, kalau treatment dengan dengan pengobatan obat-obatan gitu ya, obat suntik atau obat makan itu bisa sampai 8 minggu. Tapi kalau di operasi itu obat makannya bisa dipotong sampai cuman 3 sampai 5 hari saja. Nah, setelah itu kontrolnya cuman kontrol luka. Kalau di operasi cuma kontrol luka aja, kemudian selesai. Nananya sendiri kapsulnya akan hilang 3 bulan kemudian. Masih lama, tidak langsung hilang sih ya. Kan tren untuk terapi pembedahan nanah ini saat ini nomor 1 dengan difungsi, jadi ditusuk, dipecahin aja persis kayak cantengan, jadi dipecahkan saja. Cuman dengan bantuan teknologi kita sekarang lebih presisi, ya presisi 1 lubang kecil saja seukuran kuku jari itu cukup untuk mencapai nanah. Nah, tapi karena lubang kecil itu meningkatkan resiko untuk terjadi rekuren, berulang lagi. Kalau berulang bagaimana? Ya operasinya harus lebih besar, kepalanya harus dibuka lebih besar untuk mengangkat kapsul yang lebih luas. Oke, oke, oke. Oke, itu tindakan treatmentnya gitu ya, Dok, pasca operasinya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, tadi kan dokter sempat menyebut bahwasanya kalau abses otak ini kan lokal gitu ya, Dok, ya, tidak akan berpengaruh gitu. Tapi kalau untuk orang-orang dengan komorbid, penyakit-penyakit yang lain juga tetap tidak akan berpengaruh karena sifatnya lokal, atau ketika menjalani tindakan operasi dan perawatan pasca operasi, ada ngaruhnya nggak sih, Dok, ketika seseorang ini mengalami atau memiliki komorbid atau penyakit penyerta yang lain gitu, Dok? Oh iya, kalau memang dia punya komorbid ya, misalnya kan imunitasnya rendah ya, mungkin makan steroid jangka panjang gitu ya, misalnya pasien kanker. Nah itu semua kesehatan daerah lokal kayak THT tadi, telinga, hidung, tenggorok itu benar-benar harus diperhatikan, gigi harus diperhatikan. Nah kemudian sisanya gangguan jantung ya itu juga bisa menimbulkan nanah di otak. Resiko dia pasti lebih tinggi. Pasti lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak memiliki gangguan imunitas. Oke, oke. Dok, kalau kita berbicara tentang, tadi kan sudah dijelaskan semua oleh dokter, bagaimana kemudian abses otak, penyebab, dan pengobatannya. Apakah kalau kita berbicara tentang mungkin, tadi kan infeksi dan imun gitu ya, apakah kemudian kita lebih skopnya lebih kecil ke Jakarta dan kota-kota besar. Apakah gaya hidup, pola hidup sehat ini menjadi salah satu faktor juga, Dok? Untuk kemudian ada mungkin orang akan rentan mengalami abses otak dengan pola hidup yang bisa dikatakan kurang sehat. Ya, ada tentu. Pola hidup sehat itu sampai harus detail ya, detail sekali. Jadi contohnya pernah ada laporan kasus pasien itu sehat sekali, dia sangat sehat, kemudian ketemu nanah di otaknya, abses otak. Setelah ditelusuri ternyata dia sering korek-korek kupingnya itu menggunakan tutup pena. Ya, kemudian lecet, kemudian didiamkan, kemudian ya terjadi infeksi masuk ke dalam otak. Nah, itu sebenarnya tindakan kecil yang tidak ada yang tahu cuma dia sendiri, dan dia hanya akan bercerita setelah terjadi komplikasi abses otak. Nah, kan kita biasanya tidak melakukan misalnya korek-korek telinga gitu, biasanya tidak di depan umum sehingga tidak ada yang mengingatkan ya. Nah itu perilaku hal seperti itu tuh yang sangat detail kayak gitu yang perlu. Atau misalnya korek-korek habis pakai
gigi gitu ya, dengan semua benda gitu bisa. Apapun, kadang pakai jarum peniti gitu ya, demi untuk menghilangkan gangguan di giginya. Nah, padahal itu gigi itu sebenarnya normalnya kalau saya diskusi dengan dokter gigi, kalau kita makan dengan air liur itu harusnya tidak ada yang nyangkut di antara sela-sela gigi. Nah, kalau ada yang nyangkut berarti ada masalah harusnya. Ya saya kira diperiksakan harusnya gitu. Nah, pola hidup saya seperti itu loh, detailnya seperti sedetil itu. Simple sebenarnya, tapi akhirnya menjadi sangat berbahaya gitu ya dok ya. Makanya pola hidup sehat harus tetap diterapkan. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips untuk menjaga kesehatan otak seperti apa. Mungkin untuk juga meminimalkan terjadinya abses otak gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali abses otak. Di segmen terakhir ini kita akan membahas tips gitu ya. Kalau tadi kan sudah kita bahas nih abses otak ini apa dan lain sebagainya, sudah dijelaskan oleh dokter gitu ya. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas secara umum bagaimana kemudian tips menjaga kesehatan otak, masih bersama dengan Dr. Winorman Gunawan, SPBS, spesialis bedah saraf dari Bethesda Hospital Gading Serpong. Dok, kita akan bahas tips untuk menjaga kesehatan otak gitu ya dok. Yang pertama adalah cukup istirahat. Seberapa besar efek dari cukup istirahat kepada kesehatan otak kita ini dok? Ya, istirahat ya. Oke, beberapa tahun belakangan ini sudah ditemukan fungsi tidur ya. Tidur itu kalau sekitar tahun 70-an, fungsinya hanya satu, menghilangkan ngantuk. Tapi dari tahun secara harfiah banget ya dok ya. Sudah tahu. Ya, memang begitu hasil penelitiannya. Fungsi tidur adalah menghilangkan ngantuk. Iya, oke. Jadi saat ini sudah ketahuan bahwa fungsi tidur itu untuk membuang sisa kotoran di dalam otak. Ini saya ngomong dari sisi otak aja ya. Oke. Jadi sistem pembuangan itu hanya mulai aktif saat kita tidur. Gitu. Jadi tidur itu penting. Nah, kalau terlalu banyak sampah yang ditinggal di dalam otak karena kita kurang tidur, maka nanti terjadi kayak kalau got itu terjadi sumbatan ya. Kalau ada sumbatan, ya udah mulai timbul yang lain-lain ya. Oke, berarti jangan banyak tumpukan sampah gitu dok. Dok, tapi kalau berbicara tentang tidur yang ternyata dulu hanya masuk definisi menghilangkan ngantuk, sekarang dengan banyak penelitian yang terjadi, riset-riset, hanya banyak sekali manfaat dari tidur. Kan tidur kurang lebih idealnya 7-8 jam ya dok ya. Nah, kalau berbicara tentang hubungannya dengan otak, otak bisa mengenali nggak sih dok? Maksudnya kita tidur itu di waktu siang atau tidur di waktu malam? Kan sering juga kita baca artikel gitu ya. Secara personally aku juga pernah baca gitu. Maksudnya kayak nggak bisa tidur siang itu menggantikan tidur malam. Nah, kan otak bekerjanya istirahat gitu, tidur. Tapi bisa nggak mengenali otak ini bahwasanya kita tidurnya siang atau malam atau tidurnya dirapel gitu. Sehingga dampaknya ke kesehatan otak dan tubuh ini bisa beda-beda atau tetap sama aja, yang penting tidur gitu dok. Oh iya, kalau sampai situ saya belum ketemu penelitiannya, cuman yang ada itu begini, otak itu tidur itu harus berkualitas, jadi dia ada waktunya minimal 90 menit, ya minimal gitu. Kemudian untuk cahaya itu ada, jadi misalnya kalau siang kenapa kita sulit tidur karena sinar terlalu banyak, tapi kalau misalnya suatu ruangan kita bikin gelap gitu. Itu bisa juga otak kita merasa itu sudah malam, jadi tergantung sinar yang kita dapat. Nah, kemudian otak yang tidur yang baik itu, yang istirahat yang baik itu harus teratur. Nah, itu lagi satu poin pentingnya adalah teratur. Jadi kalau kita hari ini kita mau buat kita teratur tidurnya hanya siang saja, malam bangun, ya bisa. Yang penting teratur, harus teratur. Tapi kalau misalnya kita siang tidur, besok mau malam, lusa mau malam, besok lagi mau siang, nah itu kan tidak teratur, tidak ada keteraturan. Nah itu otak bisa kacau. Oke, yang penting teratur ya, kualitas juga, keteraturan juga iya gitu ya. Yang penting deep sleep gitu ya dok ya. Jangan tiba-tiba bangun, tiba-tiba tidur, itu juga nggak bagus gitu ya. Oke dok, selanjutnya adalah mengonsumsi makanan kaya antioksidan, ini juga penting ya dok ya? Oh iya.
Tentu, penting itu pengetahuan umum sekarang ya, semua sudah tahu bahwa banyak sekali makanan yang kita makan tuh memiliki free radikal ya yang Yes. tinggi. Jadi kita perlu antioksidan. Sekarang banyak sekali radikal bebas yang bertebaran di mana-mana sehingga kita membutuhkan makanan kaya antioksidan yang mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Dok ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang banyak juga produk-produk tersebar sekarang Dok, asupan gula tambahan ini juga harus dibatasi ya Dok ya. Oh ya, benar. Ini semuanya tipsnya ini benar-benar ini up to date ya, sangat up to date. Jadi terakhir kolesterol sudah bukan musuh kita lagi. Jadi yang musuh adalah gula. Nah, musuh adalah gula. Jadi kita harus belajar untuk membatasi diri dengan gula. Gula itu kecuali musuh, dia juga punya sifat adiktif. Jadi kita akan kangen untuk makan-makan yang manis lagi terus dan lagi gitu ya. Oke, tapi kolesterol juga tetap harus dijaga dong Dok ya. Ya dalam batas-batasan wajar ya. Oke Dok. Yang terakhir Dok, nah ini juga yang banyak dilakukan oleh kaum pria, kaum Adam. Merokok Dok, gimana nih? Oh iya jelas, merokok itu wah semua sudah tahu, bahkan perokok juga tahu nggak sehat, cuman dia nggak pengen stop aja ya. Denial ya Dok ya, excuse katanya ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Winurman sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita doakan kita semua sehat-sehat terus gitu Dok ya, dan pandemi ini segera usai dan otak kita tetap sehat selalu. Terima kasih Dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi Dr. Winurman. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.itv. Saya Radhi Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat menjelang akhir pekan. Sampai jumpa.